إلا بأهل البدر يا الله. Naik mah. Oh, hasan aja. Ya, batu yang hamprengan goreng. Kumaha? Atuh ieu mah batu rame. Biasa dia ya 400-an. Oh, wah. Senyum videonya. Kamera peluk amat. Dek. Kamera peluk amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ulah jika memarahan kita salam. Biasa baik. Meh bae sare tadi mau dipanggil. Rada nundutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi sayyidil wasallam. anbiya'i wal mursalin wal imamil kamil fid dunya waddin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Quran wal hadis, wallahu a'lamu bimuradihima. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji sinarang rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas berkat iradat kudratnya Allah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bongkok ngaronyok di mahfalah anu mulia ieu. Mudah-mudahan kumpulna urang dina ieu tempat ngajadikeun wasilah sababiah dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmina urang dina ieu tempat mudah-mudahan ku Allah manjangkeun sampai yaumil kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu salajengna sholawat beriringan salam mugia tetap dicurah limpahkeun ka baginda alam anu tos mere beja antara anu halal jeung nu haram, bahkan ngajadi sayyidul arabi wal ajam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boga teh hilang ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin atba tabiin, suhada wa sholihin katut urang sadayana selaku umatna anu keur ngeureuyeuh nigreuh diajar taat, diajar turut kana ajaranana. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat anu khusus mungkin di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para hujaj, para asatid, para kasepuhan sadayana anu moal tiasa ku abdi disebatkeun hiji per hijina. Pertama ya untuk para kasepuhan anu sangat ditenda doana ku abdi,
dengan keluhuran budi, dengan kerendahan hati. Abdi nyuhunkeun bimbingan anak kasadayana, ka para kasepuhan sadayana. Abdi ngarasa minder di diri asli nama, ngarasa lamun demam panggung teh demam panggung abdi dia. Demam panggungna naon kieu caritana dengekeun ya. Kunaon abdi bisa calik di dia, kunaon abdi bisa ngadeg di dia dengekeun. Aya carita anu lucu cek abdi, tapi duka cek lain mah ieu di wartosan kamari peuting tah Pak RT nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang, kumaha siap teu malam Rebo? Ari kitu siap naon? Malam Rebo titah ngisi acara. Acara di mana? Di Karangbolong. Acarana naon? Acarana Rajaban. Nah, cek Pak RT kos gitu. Ari kitu acara gede atuh Rajaban mah. Redah teu mampu ya mah, tenang bae, lain acara gede mah acara leuletikan di bale, cenah kitu tah ngomongna. Di bale cenah acara leuletikan. Laju sabaraha nu cenah mana aya duaan. Wah, tenang we berarti duaan mah hitung-hitung aja jakeun, hitung-hitung belajar. Ari duaan mah hitung-hitung ngabiasakeun. Biasana lamun duaan eta abdi nu ti heula. Mungkin lamun bila mana aya penjelasan anu nyimpang, bila mana aya naon bae penjelasan anu kurang kaharti, tah kudu kadua ieu disimpulkeun dijelaskeun deui. Datang ka dieu, wah jadi mu paling utama. Jadi nyuhunkeun bimbingan anak kasadayana ieu. Ka para kasepuhan anu sangat ditedap ku abdi doana. Jadi tong canggung, tong minder pikeun ngingetan bila mana abdi aya dina kaluluputan. Ngaran sifat manusia teh alim sanu mahalul khotai wanisan teh nya. Henteu menutup kemungkinan. Kunaon abdi ngomong kos kitu? Ya kieu. Eta dokter salah nyuntikeun obat kana pasien. Dokter salah nyuntikeun obat kana pasien anu paeh hiji. Jalema anu keur ngomong di dieu nya nulis sampaikeun eta ilmu agama, salah urang nyampaikeun ilmu anu paeh sama masyarakat. Sakampung, sadesa, saturunan kali itu. Jadi abdi nyuhunkeun petunjuk, nyuhunkeun bimbingan ka sadayana dengan kerendahan hati, dengan keluhuran budi. Urang doakeun nah, mudah-mudahan kasepuhan urang ieu sing dipanjangkeun umurna, amin. Mudah-mudahan ditambah milik rezekina anu halal anu barokah, amin. Dipasihan urang kali anu soleh anu solehah. Biasa neraskeun kana sadaya perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge teh hilap ka Bapak aparat pamarentah setempat, baik atasan maupun bawahan, ay minal kabair ila sogoir. Anu teu tiasa disebatkeun ku abdi hiji per hijina sami. Tos nampa di payunan urang sadayana Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Anu teu wantun abdi nyebatkeun hiji per hijina. Urang doakeun mudah-mudahan pemimpin-pemimpin urang ieu pemimpin anu istiqomah, dijantankeun pemimpin anu amanah, tiasa ngajak ka kampung urang, ka tempat urang, ka desa urang, kana tempat anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi pemimpin eta secara lahiriah kurang katempo secara kasat mata dia adalah orang yang mengendalikan masyarakat. Jadi pemimpin itu secara kasat mata kita melihat orang itu adalah orang yang bisa memegang dan bisa mengendalikan sebuah kelompok, itu adalah pemimpin. Tapi secara hakikat pemimpin itu adalah pelayan untuk orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin itu adalah hamba sahaya untuk orang-orang yang dipimpinnya. Ternyata seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba sekarang kita lihat secara sederhana. Logikanya begini. Kita punya kambing, kita punya kerbau. Pada kasat mata itu kerbau dan kambing punya kita. Tapi secara hakikat urang nu unggal poe, unggal waktu, kudu maraban, kudu mandian, kudu ngurus kana eta engge jeung eta kebo. Pan eta dulungan anu sibuk, bener. Nah jadi mudah-mudahan doakan ieu pemimpin-pemimpin urang ieu dijantankeun ku pemimpin anu amanah, pemimpin anu istiqomah, biasa ngajalankeun kana syariat Islam, ngajak ka kampung urang ieu sehingga kampung urang jadi tempat anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.
Oke teh hilap penghormatan yang agung, penghormatan yang istimewa, penghormatan yang sangat istimewa. Abdi nyanggakeun ka segenap para panitia penyelenggara PHBI perayaan Hari Besar Islam, ka segenap para panitia penyelenggara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad, yang telah berjibaku, yang telah kompak untuk mensukseskan acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Naon rupi pengorbanan perjuanganana, dikawit harta harti tanaga katut emutanana, urang doakeun mudah-mudahan pengorbanan itu diganti ke Allah kalayan balasan-balasan anu berlipat-lipat ganda. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, misil-misil orang yang berinfak di jalan Allah, membantu membangun masjid, membantu membangun musola, membantu membangun pesantren, membantu fakir miskin. Itu ibarat kita menanam satu biji. Satu biji itu kita tanam, dari satu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai mempunyai 100 buah. 1000 harta yang kita korbankan untuk memeriahkan acara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. 1000 harta yang kita korbankan di jalan agama itu akan menjadi 700.000. Wa fi kulli sumbulati mi'atu habah. Jelasnya? Paham sampai dia nya? Jadi insya Allah naon rupi pengorbanan perjuangan anu entos berjibaku semua panitia untuk mensukseskan acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, itu akan dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oke ka MC abdi ngahaturkeun nuhun antos masihan waktosna. Lanjut Bu, lanjut. Masya Allah kompakna orang dia nya. Semangat abdi. Punten. Ieu mah sharing orangnya. Lain sharing, abdi nyuhunkeun bimbingan ka urang dieu. Jelas ti dieu abdi ngadeg lamun ngitung jeung ngukur kana henteu pantes mah henteu pantes. Ngan tadi teh berhubung nasi telah menjadi bubur, maka kita harus pikirkan bubur spesial. Gitu. Nasi telah menjadi bubur, kita pikirkan bubur spesial, sugan bae leuwih mahal. Isra Mi'raj. Urang bahas ala kadarna tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah suatu kejadian yang di luar adat kebiasaan manusia. Isra Mi'raj itu termasuk salah satu kejadian yang khawarikun lil adat, di luar adat kebiasaan manusia. Itu Isra Mi'raj. Sekalipun Isra Mi'raj itu adalah suatu kejadian yang di luar adat kebiasaan manusia, tetapi Isra Mi'raj juga termasuk amrun mumkinul wujud, satu perkara yang mungkin saja adanya. Amrun mumkinul maujudat, satu perkara yang mungkin saja terjadinya, bahkan telah terjadi kepada Rasulullah dengan kudrat dan iradatnya Allah. Eta Isra Mi'raj definisinya sakitu heula bae. Isra Mi'raj. Naon eta Isra? Isra eta perjalanan malam antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan malam antara Madinah dan Palestina. Naon eta Mi'raj? Mi'raj naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Isra Mi'raj perjalanan antara Madinah dan Palestina tembus ke Sidratul Muntaha. Itu Isra Mi'raj ya. Paham sampai dia? Cuman kiwari kieu. Ieu kiwari zaman semakin maju, semakin modern, sehingga teknologi semakin canggih. Karena kecanggihan teknologi, karena semakin pesatna perkembangan zaman, kadang pikiran-pikiran orang ini semakin liar.
pikiran-pikiran orang genjet nu kiwari ya lahiran tahun 2000 ka dieu tahun 2002 hiji 2002 2003 eta mungkin secara fisik mereka pada lemah dibandingkan dengan orang-orang milenial zaman dulu, tapi secara naluri, secara akal mereka, jangan salah, orang-orang yang lumayan cerdas. Sehingga saking cerdasnya, kalau kecerdasan, akal dan ilmu itu tidak dibarengi dengan iman, maka dikhawatirkan pikiran-pikiran liar itu akan membawa dirinya kepada kebahagiaan, bukan kebahagiaan, kepada hal yang berbahaya. Tidak sedikit orang-orang sekarang di luar sana, dia ngerasa cerdas, dia orang ngerasa pinter, dia ngerasa punya segalanya, dia ngerasa pikiran apapun bisa dia pikirkan, tentang apapun bisa dia pikirkan, sehingga dia otaknya tidak sampai memikirkan Isra Mi'raj, menganggap bahwa Isra Mi'raj itu terjadi hanya sebatas mimpi. Tidak sedikit umat Islam sendiri yang seperti itu, banyak sekarang. Jadi dikhawatirkan kita seperti itu. Kenapa? Makanya sekarang yang harus saya katakan adalah akal dan ilmu tanpa dibarengi dengan keimanan itu berbahaya. Kira-kira jelas? Mau bukti? Mau bukti? Sampaikan. Bu, lanjut Bu. Lanjut. Yakin masih semangat? Tadi abdi ngalewat dia kararieu jika bentir kena ketua teh gitu. Naon geus ngalalayung gitu. Lanjut, yakin lanjut? Jangan ada dusta di antara kita ya. Saya kasih bukti nih. Akal dan ilmu tanpa dibarengi dengan keimanan itu berbahaya. Contoh, ketika Rasulullah pulang daripada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah pada hari itu setelah sholat subuh beliau mengumpulkan semua umat Islam, umat musyrikin Mekah, musyrikin Madinah, semuanya beliau kumpulkan untuk mengabarkan bahwa beliau telah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kapan mendapatkannya? Semalam saya melakukan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan dari Mekah ke Madinah sampai ke Sidratul Muntaha. Pada saat itu Abu Jahal hadir. Pada waktu itu Abu Jahal mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Pada saat itu Abu Bakar tidak ada, sedang di rumah. Karena Abu Bakar sedang di rumah, Abu Jahal yang hadir. Nah, ini kesempatan bagus. Ini kesempatan emas, kata Abu Jahal. Datanglah Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Ngomong Abu Jahal karena Abu Bakar, kumaha cek Abu Jahal, he Abu Bakar, eta babaturan sia ngaedanan bae kiwari, eta babaturan sia ngageloan bae kiwari, kira korek percaya keneh dia akal sehat nu mana nu bisa narima. Urang kabehan sama-sama nyaho di Palestina, di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, perjalanan menunggang kuda saja membutuhkan waktu 1 bulan penuh. Ari eta babaturan sia si Muhammad henteu saputing-puting acan. Apa jawaban Abu Bakar? Andai kata Nabi Muhammad yang bilang, jangankan kejadian seperti Isra wal Mi'raj, kejadian yang lebih ajaib daripada Isra wal Mi'raj, saya akan percaya. Di sini Abu Bakar, makanya Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, karena orang yang pertama kali membenarkan dikala orang lain mendustakan. Jadi Abu Bakar memberikan pesan, memberikan informasi kepada kita supaya apa-apa yang datang dari syariat, apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita harus terima dulu dengan iman, baru kita pikirkan dengan akal dan jawab dengan ilmu. Nah, sekarang saya kasih contoh, sekarang saya kasih bukti bagaimana bahayanya menggunakan akal dan ilmu tanpa didasari dengan keimanan. Baik, kita sama-sama tahu urang kabehan geus apal cai kiih eta cikiih najis tante, cikiih eta najisnya, cikiih najis. Air mani suci, benar? Benar. Air mani suci, air kencing najis. Lamun urang akal digunakan air mani, kita keluar air mani, kita wajib mandi.
Tapi ketika kita keluar air kencing, kita tidak wajib untuk mandi. Lamun orang kiih, orang tidak wajib untuk mandi. Keluar air mani yang suci, kita wajib untuk mandi. Diharuskan kita untuk mandi. Lamun akal ngomong, lamun keluar cai kiih anu najis bae henteu wajib mandi. Komo keluar air mani anu suci, leuwih tidak wajib untuk mandi. Benar? Kiwari akal dibalik. Air mani suci, kita wajib mandi. Air kencing najis, kita tidak wajib mandi. Kalau akal main di situ tanpa didasari dengan keimanan, keluar air mani saja yang suci kita wajib mandi. Bagaimana dengan yang najis kalau kita kencing? Nah, kumaha anu bekser? Sapoe bisa 10 kali 20 kali jadi mujair. Nah, eta bahaya. Tapi syariat tidak mau begitu. Syariat maunya keluar air mani yang suci kita wajib mandi. Syariat maunya keluar air kencing yang yang najis kita tidak wajib mandi. Titik. Aman nabillah wa bimaja'anillah ala rasulillah. Ala muradillah. Aman nabi rasulillah wa bimaja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aman nabi syariah wa saddaqna bi syariah. Saya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Saya percaya kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Saya percaya syariat. Nah, setelah itu baru kita tanya pakai akal. Tapi kenapa ya? Kunaon? Pan keluar anu najis itu wajib mandi, giliran keluar anu suci kurang wajib mandi. Tanya pakai akal. Jawab pakai ilmu. Oh benar. Lamun dijawab pakai ilmu pasti benar. Iya. Orang keluar air mani itu kan ya seminggu sekali udah jago lah ya. Orang keluar air mani seminggu sekali udah jago, itu pun yang udah nikah. Kalau seperti saya masih jomblo. Nyabejakeun wae heula. Nya mana tahu kan? Al insan bitakdir, Allah bitakdir. Ya mana tahu jodoh saya sama Allah dititip di desa Karangbolong. Amin kan? Nusulah ya amin kena. Amin. Ayah dia tenang baik. Ngendong gitunya? Tenang. Aduh. Saya gaji lah lo mikir kenyodoh. Amin. Lanjut. Sampai mana tadi? Pohon memang dibaleotin karena jodoh belayar. Aduh. Sampai mana tadi? Air kencing najis tidak wajib mandi. Air mani suci kita wajib mandi. Nah, kita jawab pakai ilmu, ternyata benar. Allah sayang sama kita. Kalau orang kencing sehari bisa 5 sampai 6 kali. Sementara keluar air mani seminggu sekali udah jago, 3 hari sekali itu pengantin baru. Seminggu sekali udah jago. Jadi sekali-sekali orang mandi. Ngaberakeun teu agama. Ngaberakeun teu syariat. Lamun geus kawas kitu masuk akal teu syariat. Masuk akal bener. Benar. Nah, jadi urang tarima heula ku iman. Sanggeus ditarima ku iman, maka akal dan ilmu akan mengikuti. Kira-kira jelas sampai sini ya? Insya lanjut. Itu tadi Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah suatu perkara yang di luar adat kebiasaan manusia. Sekarang kita bahas apa tujuan Isra Mi'raj. Nah, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Nah, bukan apa tujuan Isra Mi'raj ya. Kenapa Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan? Di sini ulama ada dua pendapat. Ada 2 ikhtilaf para ulama. Cuman saya harus klarifikasi dari awal ini. Ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan di dalam sebuah agama,
itu bukan antara perbedaan baik dan buruk, itu bukan antara ikhtilaf bagus dan jelek. Tapi ketika kita menemukan ikhtilaf di dalam sebuah syariat, maka kemungkinannya adalah baik dan lebih baik, bagus dan lebih bagus. Nah, itu yang harus kita catat itu. Di ikhtilaf di dalam sebuah agama tidak ada kemungkinan buruk dan bagus, tidak ada kemungkinan jelek dan baik. Tapi kemungkinannya baik dan lebih baik, bagus dan lebih bagus. Di sini para ulama ada dua ikhtilaf. Kenapa Rasulullah di-Isra dan di-Mi'rajkan? Ada pendapat yang pertama yaitu Allah ingin menghibur Rasulullah. Kenapa Allah ingin menghibur Rasulullah? Karena pada tahun itu Rasulullah ditinggalkan sama dua orang tercinta yang sangat beliau sayangi, yang sangat beliau kasihi, yang sangat beliau hormati. Pertama adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri beliau yang telah berjuang, yang telah berkorban, yang telah menyumbangkan semua harta bendanya untuk mensukseskan perjuangan Rasulullah demi berkembangnya agama Islam. Orang yang pertama yang meninggalkan beliau adalah Siti Khadijah Al-Kubra, istri beliau. Kemudian orang yang kedua yaitu kakek beliau Abdul Muthalib, sama yang telah mendukung, memperjuangkan beliau dengan segenap jiwa raganya untuk mensukseskan dakwah beliau. Ditinggalkan pada tahun yang sama oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Makanya pada tahun itu dinamakan dengan Amul Hajn, Amul Huzni, atau tahun kesedihan untuk Rasulullah. Maka Allah ingin menghibur Rasulullah, diberangkatkanlah Rasulullah pada tahun itu, yaitu Isra dan Mi'raj. Pendapat ini tidak salah karena memang begitu adanya, betul? Karena memang begitu kenyataannya. Pendapat ini tidak salah, pendapat itu benar. Ada lagi pendapat yang lebih masyhur. Pendapat yang lebih masyhur adalah tujuannya untuk menerima sholat 5 waktu yang kita kerjakan saat ini. Kenapa Rasulullah dipanggil langsung? Di sini ada pesan. Di sini ada yang harus kita pikirkan. Di sini ada yang harus kita terima dengan akal dan hati. Ada pesan di sini. Syariat-syariat yang lain Allah datangkan kepada kita melalui Rasulullah, itu pasti melalui wahyu malaikat Jibril. Syariat-syariat yang lain Allah menurunkan hak kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, itu melalui malaikat Jibril. Kita umat Islam diwajibkan untuk munggah haji pada bulan haji, itu melalui wahyu malaikat Jibril. Tapi kenapa perintah sholat Allah langsung panggil ke Sidratul Muntaha? Allah langsung panggil melalui perintah Isra Mi'raj. Nah, di sini ada pesan untuk kita semua. Pertama, saking wajibnya sholat untuk kita jalankan. Kedua, sholat itu pembeda antara umat Islam dan umat kafir. Kira-kira jelas sampai sini? Pahamnya? Insya. Jadi anu kahiji sholat eta memang diwajibkan. Diwajibkan saking wajibna, bahkan di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan lamun eta jalema gering eta jalema rosa geringna tuh bisa hudang-hudang acan. Di dalam Fathul Qorib dijelaskan fa'in ajaja anil qiyami sholat jalisan. Jalma anu teu kawasa tina nangtung karena saking parahna eta gering manehna, maka manehna perlu wajib keneh eta sholat bari naon? Bari diuk. Fa'in ajaja anil julusi sholat mutajian. Bahkan sekalipun eta jalma geringna makin parah, henteu bisa diuk-diuk acan boro-boro nangtung, sholat mutajian urang dikudukeun tetep, diwajibkeun tetep mutajian, tidur yang gigir, sare yang gigir. Saking wajibna eueuh alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat. Urang teu bisa keneh sare yang gigir ge, masih teu bisa keneh saking parahna. Asaro biroksihi, isarah kusirah, isarah kusirah geus boro-boro ngarieugkeun sirah, pokona mah jiga mayat hidup ngagoler teu puguh rarasaan. Rosa geringna. Asaro bi ajpanihi, isarah ku kelupuk matahna.
Teu bisa keneh kukuluk mata ge, beureum lain, beunta lain. Asaro bi qalbihi, ini adalah final, ketentuan terakhir dari Allah. Selama orang itu masih punya pikiran, selama orang itu masih ingat dia waktu sholat, masih ingat waktu duhur, masih ingat sholat 5 waktu, maka dia harus dan wajib melaksanakan sholat. Sampai Rasul, sampai Allah menyebutkan asaro bi qalbihi, isarah urang ku hatena, saking wajibna. Asaro bil qalbihi henteu bisa keneh urang eta mah di solatan nu ka situ mah geus final ya asaro bil qalbihi mah. Lanjut Bu, rada serak minum heula nya. Itu tadi saking diwajibkannya sholat untuk kita. Bahkan sholat itu dijadikan sebagai tihangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama, sholat itu pondasinya agama. Sekarang saya kasih contoh, kasih ilustrasi. Nah, iya musola ya, balai, masjid. Kira-kira pondasi tihang bisa nantung jika kieu moalnya logikana lamun tihangan pondasian ieu bale moal bisa nantung. Agama ge kaos kitu, agama ge sarua jika kitu. Urang sebagai umat Islam, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tihangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang melaksanakan sholat maka ia sama dengan mendirikan agama. Sebaliknya wa man tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sama dengan menghancurkan agama. Nah itu. Bahkan di hari kiamat nanti, perkara amal yang paling utama, yang paling pertama dihisab oleh Allah yaitu masalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Ida saluhat saluha sairu amali wa ida fasadat fasada sairu amali. Awal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti ialah masalah sholat. Ida saluhat saluha sairu amali. Apabila baik sholatnya maka ikut baik pula seluruh amalnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semuanya akan ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasada sairu amali, apabila jelek sholatnya maka ikut jelek pula seluruh amalnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semua akan ikut menjadi buruk. Karena sholat itu akan mengubah amal-amal kita. Kalau sholat kita bagus, amal kita yang lain akan ikut menjadi bagus. Sholat kita jelek, sebaliknya amal kita yang lain akan ikut menjadi jelek. Kira-kira jelasnya? Insya Allah paham. Lanjut. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimahullah. Nah, itu masalah tadi. Pertama, apa itu Isra Mi'raj? Kedua, Rasulullah untuk apa di Isra dan di Mi'rajkan? Yaitu untuk menerima sholat 5 waktu. Di sini saya ingin mengajak, ingin melihat harus ada perubahan di dalam setiap acara. Perubahan itu entah untuk individu, untuk masing-masing, atau pikeun kelompok. Perubahan dina naonna
urang can disebut cinta kana Rasul lamun urang masih ngalanggar kana perkara anu disampaikan ke Rasulullah. Urang can disebut ngarayakeun Isra Mi'raj lamun memang hasil tina Isra Mi'raj Rasulullah ieu meunang salat 5 waktu, urang masih dilanggar keneh. Eta hikmah. Jadi urang eta kudu aya perubahan. Kudu aya perubahan dari hari ke hari. Dalam segi agama kita memang harus berubah. Harus berubah, bukan semakin buruk tapi berubah semakin baik. Bahkan di dalam negara itu harus selalu ada perubahan. Nah sekarang saya mau ajak anak muda ini untuk berubah, mau ajak semuanya untuk berubah tanpa terkecuali. Mari sama-sama kita berubah. Sekarang ini banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan yang menyangkut sosial budaya, terlebih lagi perubahan yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan sekarang ini hanyalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita itu sekarang naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi itu mengajarkan kita semuanya kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekedar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Nah bahasa jurik hiji poin keluar itu. Naon nu urang kudu dilakukan kiwari di tengah perubahan-perubahan yang terjadi. Naon nu urang kudu dilakukan kiwari? Minimal urang apal jeung nyaho konsep dasar misi jeung visi tujuan Islam eta kudu kumaha. Visi jeung misi tujuan jadi umat Islam eta kudu kumaha? Minimal urang kudu nyaho eta. Visi misi Islam eta aya 2. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, visi Islam yang pertama adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul di Mekah menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah menanamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan meminta apapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita konsekuen dengan keyakinan demikian, Mbah Dukun gak bakal dapat tempat. Betul? Coba sekarang kita lihat secara sederhana. Saya sekarang duduk nih. Duduk sekarang saya di kursi. Kursi ini patah, jatuh saya. Saya sandaran di tiang, tiangnya runtuh, saya ambruk. Saya sandaran di tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Tapi kalau sandaran saya hanya kepada Allah, Allah tidak pernah miskin, Allah tidak pernah bangkrut, Allah tidak pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Makanya umat Islam semuanya yang hadir di sini, sesulit apapun masalah yang kita hadapi di zaman sekarang ini, Allah jugalah tempat untuk kita bersandar. Betul? Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya misi Islam yang kedua. Misi Islam yang kedua yaitu membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Jauh sebelum Islam datang,
manusia dibedakan dari warna kulit. Jauh sebelum Islam datang, manusia dibedakan dari faktor keturunan. Jauh sebelum Islam datang, manusia dibedakan dari harta kekayaan dan pangkat jabatan. Rasul mengajarkan kepada kita, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la badla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bitaqwa. Semua manusia diciptakan seluruhnya dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum mereka membanggakan yang mereka sebut-sebut apa itu? Declaration of Independence. Dua bahasa Zurich yang keluar. Jauh sebelum Amerika membanggakan apa yang mereka sebut-sebut sebagai Declaration of Independence. Semua manusia diciptakan sama. Rasul 14 abad yang lalu telah mengatakan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk wajahmu, tidak melihat potonganmu, tidak melihat rupamu. Allah tidak melihat harta bendamu, tidak melihat kekayaanmu, tapi apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jelas sampai sini? Paham? Insya Allah. Jadi minimal kita harus tahu dua itulah. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang nih. Anak muda sekarang itu subhanal yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa yang akan datang tergantung baik buruknya para pemuda-pemudi di zaman sekarang. Kalau pemudanya baik, maka insya Allah agama akan ikut, akan baik ke depannya. Tapi kalau pemudanya hati-hati, tukang nyekek, pemudana tukang judol, maka tinggal tunggu saat kehancurannya tiba. Baik buruknya bangsa kita, baik buruknya negara kita, tempat kita, desa kita, tergantung baik dan buruknya akhlak pemuda di zaman sekarang. Jelas pemudanya? Urang doakeun ya. Mudah-mudahan setiap tahun urang ngayarakeun acara, setiap bulan Rajab, setiap bulan Rajab urang ngarayakeun acara peringatan Isra dan Mi'raj. Setiap bulan Maulid urang ngarayakeun acara kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nah, dari setiap tahun ke tahun, dari setiap acara ke acara, mudah-mudahan urang aya hikmah, mudah-mudahan urang ieu aya perubahan, minimal bisa menanamkan kepada anak-anak generasi bangsa untuk ye jika kieu ye ulah dihilangkeun siar eta, ulah dihilangkeun. Jadi kiwari urang zaman geus semraut, ieu anak-anak muda geus bahaya. Bahayana naon ye? Urang kasih urang bere contoh kiwari. Tahun baru Hijriah henteu raramean bener. Karena dianjurkan ramean cuma maca doa. Paling raramean ala kadarna tahun baru Hijriah, tapi tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi umat Islam ya Allah. Nongkrong di sisi basisir kabehan, di sisi coran, nungguan jam 12 peting rek nyenget pepetasan. Dibariskeun umat Islam iluan pamuda